Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menyambung kajian kita masih bab sabar. Dan bab sabarku memang agak panjang karena kita banyak yang kurang sabar. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Urutan hadisnya yang ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. Tidak ada. Faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari nomor 6116. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, beri aku wasiat atau pesan." Qala, bersabda Nabi, "La taghdab, jangan marah." Faraddada, maka lalu raddada, dia mengulang-ulang, miraran, berapa kali permintaan yang sama. Maka Nabi kembali menjawab, la taghdab, jangan marah. Nah, itu menunjukkan bahasa pertama, sahabat-sahabat kalau ada masalah langsung bertanya kepada Nabi, termasuk apa yang mereka alami dan apa yang mereka butuhkan. Bahkan ketemu dalam berbagai macam riwayat, sahabat-sahabat sering meminta nasihat, minta pesan, minta diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kau, tentu pelajaran di kita, acok-acok minta nasihat kepada orang-orang yang kita pandang orang alim atau guru atau orang-orang yang luas pandangnya dalam pemahamannya, orang-orang bijak. Sering-seringlah minta nasihat. Tentu lebih-lebih orang muda-muda. Orang muda-muda aku semangat tinggi, tapi kadang lupa memikirkan akibat. Dan jale dino nang kemuko. Di balik itu kadang-kadang karena pengalaman yang kurang, minim, terkadang terkesan orang muda itu mengabaikan orang tua-tua. Dewa terasona lah tua kini lo. Ketika muda dulu, gitu loh kan, semangat berapi-api. Kadang-kadang nani muko lawan sadualahnya. Siana ambek, siana melintangi, tabujo lalu tak melintang petah. Kira itu. Nah, di sini penting kita minta nasihat kepada orang bijak. Itu kepada orang kapai tampe bertanya, kepulang tampe babarito. Kepada orang cerdik, kepada orang pandai. Gitulah sahabat. Lantaran Nabi tidak ada lagi, tentu
kita minta nasihat kepada pewaris Nabi. Pewaris Nabi adalah ulama, karena mereka lah yang paling tahu setentangan warisan Nabi. Warisan Nabi, Alkitab dan Sunnah, itu warisan Nabi. Karena mereka orang alim, ulama, orang faqih, orang yang dalam pemahamannya, luas pengetahuannya, maka kepada beliau-beliau lah kita minta nasihat dalam urusan-urusan, dalam perkara-perkara, termasuk masalah-masalah yang kita alami. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah itu nampaknya beliau, nasihat beliau, pesan beliau tidak sama, mencelik orangnya, sia audiennya, sia yang datang, sia yang bertanya. Kelebihan Nabi begitu. Beliau mengerti, paham dengan situasi kondisi sahabat, termasuk sia yang bertanya. Ada risiko yang minta nasihat, ya Rasulullah, nasihatilah aku, atau beri aku wasiat. Kata Nabi, jangan marah. Jangan marah. Tentu saja orangku biasanya emosional. Sebab kepada orang nan lunak, orang nan penakut, orang tak banyak kecek, orang nak cok mengalah, tak perlu dipesan la takadab tu dah. Jangan marah. Banyak sabar, jangan banyak mengecek. Ini nak pengecek, untuk apa kita surah? Untuk apa kita surah-surahnya jangan banyak mengecek, nak pengecek. Yang surah jangan banyak mengecek ke kepada orang cipas. Tahu cipas? Jangan ngecek. Di surah jangan marah kepada orang, marah. Disuruh bagawa kepada orang nan suka mengurung-urung diri, gitu. Disuruh senyum kepada orang nan berdua kepanjang saya. Temu orang berdua terus saya. Bantuan dah selesai surah senyum, sedekah senyum, senang tu orang. Ya dia orang piti sejuta senyum, kadang-kadang besar luar kau senyum tu sejuta. Kadang-kadang orang butuh dengan senyum, butuh dengan wajah yang berseri, lapang ada orang menjadi. Tamu orang ceringgi itu jadi orang panjang agak orang. Yang apalagi beliau itu pemimpin atau beliau itu orang yang di banyak yang mengikutinya. Kalau tamu membudu asanya, menguik panjang agak orang. Mengalah noi bini ni rumah kawan kan. Atau jadi kola panjang lah kau pikir orang. Itu makanya sedekah namanya wajah yang cerah tu. Masa senyum. Kalau itu la taqadab, itu menunjukkan orang ko pemarah, emosional. Berkali-kali minta. Dijawab Nabi yang sama. Di samping itu ko nampaknya besar akibat dan kerusakan yang timbul akibat marah. Sebab kalau marah, bahayanya, kerusakannya luar biasa. Marah kan begitu tuh. Marah di hati, marah di lisan, marah di perbuatan. Kalau marah di hati, pelan-pelan dongkol, kesal, sakit hati. Tapi lama-lama bisa jadi dendam. Bisa jadi dendam. Marah tahan sampai disimpan. Tidak dibuang, disimpan, lama-lama dendam. Yang berikutnya, karena marah itu tercela, sangat tercela, maka berlatih dan berusahalah untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan marah. Kalau pasangan awak pemarah, pambangi, pemberang, parabo,
Ndak dilawan tu. Cari kolah. Tahu kolah? Apa gerangan? Nama membuatnya bangi, marah. Ain jari itu. Kalau kecewa tu mah pulo lah cakup masalah nak wah. Mangko apa kalian balah ko lah cakup. Cari masalah. Lah. Awak ko sia-sia awak ada hal-hal yang bisa memekitkan marah. Marah bangi. Ada saja hal-hal yang bisa. Pasan awak nak tahu tu. Kalau ko bangihnya, kalau ko nak setuju. Kalau ko baganyi, kalau ko madanyuat, kalau ko mambuduan. Ya itulah. Sana tahu. Kami laki-laki pun harus tahu. Sama-sama tahu lah. STT kan, sama-sama tahu lah. Kenapa? Kalau kita tidak berusaha mengetahui penyebab marah, ini akan mula melihat. Muncul lihat. Di rumah lalu, itu rumah. Kalau kami laki-laki ko parusi ko paling bangih mencari awak boleh-boleh, aja mana lihat. Kamari bambuang, kamari baserak, kamari bakusai. Nam paling bangih parusi ko kabarnya minta penapik nak ke kawan. Sudah dipek baju ambil sini bawah. Kusai dah teh. Yes pakai mana. Ambil je bawah. Tapi jangan tuduh lama tak itu. Amo buang ke, oleh bahasa Arab buang ke. Amo baca status orang lo gua salah. Atau salah satu yang kedua waktu saya buka sepatu tengah kau sampai sana. Pidian sudah makan leyak saya. Kalau itu yang menyebabkan pasangan hidup kita bangi, batu tutai. Tahu tutai? Tahu tutai. Serak muncul no. Hindari itu. Okay. Tapi kalau sana artinya tak salah. Di kami kan sana artinya. Oh palo kan. Sampai itu tangan kerajo muncul no kerajo lo. Hindari. Ndak boleh kita jadi Ramadan. Abo pun bosau nak mada, mada. Tapi lawan jenis wak tahu lo nak no. Tahu lo nak no ana bikin kita malih, kisal. Buang itu. Kena timbul marah. Jadi bagaimanapun kita menasihati marah, penyebab marah tu ada je tak mungkin. Semua ibu masukit no. Makanya pentang kan. Bagi boleh. Bagi asam lambung boleh. Bagi penyakit imah boleh. Cuma makannya pentangnya. Ada ya tak dihindari. Marah tu kan penyakit berbahaya marah. Ini kalau terkilik bisa diurut. Tapi kalau marah ko anang ke diurut. Kecuali orang ko betul-betul mau berubat berterapi supaya jangan marah. Menghindari penyebab marah. Kemudian mengetahui apa akibat marah. Lalu betapa tinggi fadilah keutamaan menahan marah. Baru dekat. Dengan berulang-ulangnya Nabi mengecekkan la taghdab. Jangan engkau marah. Tando ikut nasihat yang paling berharga bagi orang pemarah. Yang bedo galanya itu Sultan Raja Marah. Sultan Raja Marah. Ini galau orang kan? Atau niat marah galau. Tapi kalau tidak pemarah tidak salah dah. Galau sudah niat marah tidak salah. Galau orang Minang kok kadang-kadang nyeri wak. Wak kurang Minang wak. Galau tu kadang-kadang tidak cocok. Ya, tidak cocok. Jo gala bagindo kayo. Bagindo tu kayo.
Kerajo na daw. Luntalan tuang. Nama window kayo. Itu contoh kalah. Jadi balik kena cakap balik. Nabi itu mempelajari, mengetahui, memahami si anak bertanya. Maka berikanlah ubek sesuai dengan penyakitnya. Sama dengan ceramah lah. Ceramah itu, mengaji itu sebenarnya disesuaikanlah dengan keadaan satu masyarakat. Kalau kita penceramah yang pai kian-kian kabari, kadang-kadang nak ketemu antara ubek jo penyakit. Lain ubek nawak bawa penyakit lain lah. Kadang-kadang balantak-lantak kan. Jadi nasihat Nabi ko nampaknya beliau memahami betul nambatannya ko orang ko acok berang, acok marah, acok bangi. Berkali-kali ni bertanya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kemarahan itu ada yang tercela. Ada kemarahan itu yang baik. Kemarahan tercela adalah jika marah menyangkut urusan-urusan duniawi. Kalau marah yang baik, marahlah karena Allah. Marah itu terpuji. Marah karena Allah. Karena agama Allah dihina, dicaci, dimaki. Syariat diinjak-injak. Baru marah. Itu marah karena Allah. Dan terakhir, dapat kita pahami, rupanya Nabi SAW itu, arahan beliau, bimbingan beliau, nasihat beliau, pesan-pesan beliau, walaupun kadang-kadang kepada satu orang, tapi berguna untuk semua orang. Dan syukur kita di belakang ko sahabat-sahabat banyak bertanya. Sehingga yang tanya sahabat tu kadang-kadang tapik di badan diri awak. Itu yang terjadi jawab. Sehingga dia lah diwakili oleh sahabat bertanya, kita cuma membaca selai, menggambarkan selai. Itu kira-kira hadis yang bicara la taghdab. Jangan marah. Hadis berikutnya an Abi Hurairah di bawah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'minin wal mu'minah. Ma yazalu ko selalu, tidak henti-henti, tidak putus-putus, senantiasa. Ma yazalu itu maknanya selalu, terus-menerus, senantiasa, tidak henti-henti, tidak putus-putus. Ma yazalu namanya. Al-bala, bala kan ujian, cobaan. Bala bil mu'minin, menimpa, mengenai seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Fi nafsihi, baik itu menimpa nafsihi, menimpa dirinya, wa waladihi, dan waladnya, siapa walad? Anaknya, wa malihi, dan menimpa hartanya, hatta hingga yalqallah, hingga dia menemui Allah, menjumpai Allah Ta'ala. Wa ma alaihi khati'atun, wa ma, dan tidak ada alaihi atasnya khati'ah, satu dosa pun, satu kesalahan pun. Nampak tamu dulu kita pahami bahwa yang namanya ujian dan cobaan itu tidak akan pernah lepas daripada seorang mukmin. Selagi dia beriman, pasti ado sen, ado miang bala nan dialaminya. Bala ko nak kutuk aku, bala ko cobaan.
selagi beriman. Kecuali tidak beriman lah. Kalau tidak beriman, namanya tidak bala dah. Azab, siksa. Kenapa begitu? Awalnya ma yazalu. Arti ma yazalu selalu, senantiasa, terus menerus, dari henti-henti. Bala itu cobaan-cobaan, ujian-ujian menimpa seorang mukmin, laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang hampir tidak sanggup, hampir tidak sanggup. Nabi kan pernah mengajari doa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Jahdi, jim, ha dan dal, jahdi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jahdil bala, bala yang hampir-hampir tidak bisa menanggungnya, menerimanya, mengalaminya. Nama jahdil bala. Cobaan, ujian bisa, tapi hampir-hampir tidak bisa lah, begitu barik. Yang cobaan itu datang bertubi-tubi, menimpa diri. Ada orang yang kepada saya membaca ni nak anti-anti. Itu orang yang kepada saya nama tu, nak anti-anti, nak dapat manguk dia tu. Padahal nak ngecek tu manguk kan? Manguk. Jadi min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung, jahdi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada cobaan yang berat, yang hampir-hampir tidak mampu untuk memikulnya, untuk menerimanya. Dan tak boleh kita minta kepada Allah, tak taluk di dalamnya Allah, tak boleh. Kalau ikut tak taluk di kami, ya Allah, biarlah mati sekami ikut, tak. Itu tak boleh tu. Yang penting harus kita pahami bahwa seberat apapun cobaan, pasti kita bisa menghadapi, melalui, menerimanya. Karena Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu pasti. Cuman kalau bala yang menimpa orang dipindang kawak, itu tak cocok untuk Allah. Si A kena cobaan, si B kena cobaan, si C kena cobaan. Cobaan yang dialami si A berbeda dengan si B, dan si B berbeda dengan si C berbeda dengan si A. Masing-masing lah pas untuknya. Kalau dipindah tidak cocok, tidak cocok. Si A ko, kalau kainnya terjadi bala yang timpa si C, ringan saja. Bala yang timpa si A diberikan si C, barik dia, tidak taluk dia. Berarti bala awak tidak sama. Ana bala ia cobaan, ana cobaan ujian. Karena tidak henti-henti, adu-adu sin, adu-adu yang bisa jadi menimpa diri awak. Menimpa diri awak. Ko Allah menimpa diri awak ujian-ujian tu. Ada berupa menimpa fisik awak, ada menimpa psikis awak, pikiran awak, hati awak. Bala. Atau menimpa anak. Menimpa anak. Anak lah nak mau sekolah lain, nak mau ngaji dia. Itu bala namanya. Tiba lo laporan dari guru no. Mangko mantu-mantu begini-begini, bala namanya. Tiba lo anak polisi baru ABG. Baru ABG. Oh ni lah jangan mari. Alun pulang lah camih wak. Balan cuban. Goncang wak. Lah pangana lah. Orang punya negari kan itu pangana. Kecuali orang ko lala minu negari. Ni ada lo orang ko anak anu. Lah jambara ni nak pulang data minu ni. Data minu. Ndak bahari dia ni. Data sih. Biar lah, ini kalau gadang tak camih. Tak. Ya ada orang yang
Jangan saya tak pulang nak gadisnya lah. Gelisah, tu bala. Sarang coba. Tentang anak atau anak sakit. Atau anak wak ndak sama orang. Anak orang sukses, berhasil. Di madu dua, di mawasuo, di madu kesempatan. Nan dicerita nu anak nomyang. Anak no mangko, anak no begini, anak no mantun. Dan cik di sinan, dan cik di siko. Sementara wak yo anak wak alulai. Itu ndak semua anak no. Tentu bala di kita, ujian di kita. Ujian. Diorang nan tukang cerita ku ujian lah dia pun sadar uji. Orang yang selalu membangga-bangga anak deke orang yang kurang lah anaknya sama mereka. Tu bagi orang nama cerita tu ujian dia. Ujiannya berupa hal-hal yang menyenangkan. Bersyukurkah dia, sombongkah dia, atau meleceh ke orang lain. Kalau kita diuji dengan yang susah-susah, itu ujian kesabaran. Itu yang menipu anak, atau anak sakit-sakit. Nak sakit. Kalau anak tu sakit terus kadang lumpuh, kadang idiot, kadang autis. Kadang anak aku lah 30 hampir umur lelaki-lelaki lah. Nak lelaki mentulah. Adik-adik no lah kawin-kawin anak lu nyulai. Lalu soal hok menceliak. Bala aja menimpu anak. Ada pengaruhnya kepada kita. Itu namanya bala menimpu anak. Atau menimpa harta. Ya, bisma tambaka kalau ekor dikecoh orang, ditipu orang. Atau kini kau di kampung-kampung sawah tidak menjadi, padi mencik banyak. Sawah tidak menjadi, mencik banyak. Mencik banyak. Air nak do. Lebih-lebih sawah tu tak ada hujan. Itu cobaannya begitu. Apakah bersyukur atau bagaimana? Atau terus menekat kepada Allah atau lari daripada Allah. Itu balanya. Bala yang menimpa harta. Kan dalam ayat wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Atau yang menimpa diri al-anfus. Atau menimpa tanam-tanaman dimanci padi. Dimanci padi. Atau tiba penyakit. Atau laka panen. Kiranya tiba je lebih. Habisnya. Tiba di ladu busuk sedolanya. Tak bayang tu sepakali go sah kapanen kadang gitu ko. Nama bayangan anak kali bali. Kira no jam mengketutui mesti minggu. Dia tahu mengketutui. Busuk. Nanti. Aku semuanya bala. Mayazal selalu bala-bala. Tentu kau kembali kepada orang mukmin tu. Apakah nyo sadar dan sabar. Karena tidak semua orang lo sadar tu. Tidak semua orang lo sadar bahasanya sedang diuji. Sedang mengalami cobaan. Nanggak paneh wak iman tu orang memanggak aku paneh wak. Adu-adu men ki panggak no. Kalau kecil orang sebelah bantu menyindi awak no bantu no. Itu yang sebelah. Kamu ngak awak na cerita no. Mentang-mentang yuwah kan minta. Mentang-mentang yu bana lah. Wah no bana dukian kabari. Asing awak manggalagak lo no. Ano ngalaga? Jantuang ngalaga no. Anang kebetulan anak wa mentun. Anak ko yo lah.
Kok ada lah sampai kini ndak jadi lah. Entah bala nu kini kok. Orang lah S2, S3, nak ko S-men lah ada lah. Pada SD, SMP, SMA tu nak S-nya tu. Pi bala, iman tu lo cobaan. Terima. Jadi yang penting bentuknya kesadaran diri wak sadang kena bala. Agununya bala tapi untuk ujian. Ano sabana no mentuna. Laito ano. Sabananya kan setiap orang kena bala aku. Cuman tiba di badan diri seakan-akan awak miang, awak sen. Sebenarnya orang mengalami je, tapi balanya balain pada awak. Ya, awak yo takaiko orang kadang-kadang lebih daripada awak. Walaupun dia sekarolai, anak no santi-santiang, laki no segagahalah, alai, segagahalah namanya. Cuma runyam rumah tanggono. Kena adu-adu sih. Go. Ya, yang penting kalau lagi mukmin adu-adu sen, adu-adu yang bala. Cuman bala wako beda. Nah, 1, 2, 3, 10 apa dia cik orang. Tak sama tu. Adu nanya tetangga masalah. Adu ya kawan kentua. Adu masalah para. Adu ya pasang dia awak. Ado yang mintu, mintu aku nak kelebihan dah. Kalau mintu, ya wak mintu aku. Pangan, anak nu bini wak pangan. Atau anak nu laki wak tu ke pangan. Tu lo penyakit. Cubalah mintu aku dia nak percaya. Lain-lain tangga. Dia sak ko susah. Dipesong ko payah. Ya, itulah mantu, itulah masalah. Halo. Kalau mencuba. Jadi setiap pribadi kita ada balanya. Dan tidak henti-hentinya sampainya menemui Allah sampai mati. Kalau sampai mati berarti taris. Agunanya mapui kesalahan. Bisa-bisa nanti ketikanya jumpa ketemu dengan Allah, ndak ada salah nyolai. Itu namanya balasan, ikab, sanksi, hukuman yang disegerakan ke dunia berupa bala. Jadi bala-bala itu salah satu manfaatnya adalah hukuman di akhirat yang didulukan ke dunia. Hukuman dek dosa kita, dek salah kita, dek kelalaian kita, dihukum di dunia aku dengan cara bala. Dengan begitu di akhirat tidak ada. Jadi hukuman akhirat yang disegerakan, yang dimajukan. Nama ketujuh, hukuman akhirat ataupun dunia. Kalau hukuman dunia, awak masih bisa menghadapinya. Masih bisa kita menerima. Tapi kalau hukuman akhirat, tidak tertanggung-tanggung. Hatta yalqallah, hingga dia menyumpai Allah Ta'ala, wa ma alaihi khatiyah, wa ma, dan tidak ada atasnya lagi suatu kesalahan pun. Kalau begitu ada orang ketika nyola mati dosanya lebih. Ini ada salah kan? Sebab nyola dapur dengan kok sakit lah. Kan ada orang yang minta senang-senang, tak lalu habis sen. Ano nabi? Badan no. Habis badan kurui. Bawa di kau calik di kau betul. Tapi man tu je kau. Dia begitu hebatnya bala ditimpung ke nyo terima. Bisa-bisa nak berdosa nulai. Bersumpah dengan Allah nanti di akhirat
dosa. Dia lah bertindih-tindih. Silih berganti datang bala. Bisa saja lah mati habis dosanya. Dan orang kau termasuk orang yang dicemburui nanti di akhirat. Sebab dosanya lah dihapuskan dengan cara bala. Di situlah nanti berkhayal orang-orang yang nak bara kena bala. Andai kan dati dunia dulu wak kena bala loh. Tentu dosa wak ndak bara, azab wak ndak bara, balasan wak ndak bara. Sampai hatta yalqallah, sampai nyawa ketemu dengan Allah, ndak berdosa. Jadi ada orang tak itu ada lah. Kok awak terjadi diri awak bala, berdoa kepada Allah. Ya Allah, beri kami kesabaran. Kesabaran menerima bala yang terjadi kau. Kalau kecil ibu cakap tu, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri pahala, beri ganjaran aku dalam musibahku. Itu yang kami minta. Karena siapa yang sabar, inyo akan dapat nanti ganjaran yang luar biasa. Yang biasa dah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ko akan mendapatkan salawat daripada Allah. Ana salat Allah, ampunan dosa, rahmat. Rahmat nang dia dapat petunjuk. Apa namalah namanya kecil Umar bin Khattab, ni'mal adalan wa ni'matil alawah. Sebaik dua imbalan terbaik dan satu tambahan yang terbaik bagi orang yang sabar menerima likiat. Kalau kita ditimpa oleh ujian dan cobaan, nampalu dulu berdoa kepada Allah, beri kami kesabaran menerima ko, menjalani ko, menghadapi ko, sabar ya Allah. Jangan kami sampai berputus asa, patah hati. Jangan sampai kami berbuat sangko. Minta dulu, minta kesabaran. Kalau lah sabar, kita kan aman. Sabar. Ya Allah, jadikanlah semua aku menjadi ganjaran pahala bagi hamba dan penghapus dosa-dosamu. Itu lebih rancak daripada mengutuk-ngutuk, daripada mengerupek-ngerupek, daripada membandiang-bandiang. Tiba-tiba orang muncul daripadanya menyeh, daripadanya mengerupek-ngerupek surang miang. Lebih rancak dua. Ya Allah, beri aku kesabaran dalam musibah yang datang kau. Jangan sampai mau putih asa. Apuilah dosa-dosa mu, gapesi naik akan terjamah. Tu bala. Sebab bala nak pernah habis. Tak pernah henti. Nu nak awak miang doh. Yang kecil awak miang. Kecil. Mana kecil awak miang. Padahal ada orang lebih parah pada. Ada orang lebih parah pada awak leh. Awak itu awak mati. Orang lelaki ni mati. Ya. Cik mati, orang lelaki mati. Lelaki ni mati. Ya. Awak anak awak nak naik. Orang anak orang nak sekolah. Nak ada pembiayaan sekolah. Mana? Itulah. Dan memang hari-hari itu kan dipergelakan oleh Allah. Artinya berganti-ganti. Ganti lah. Bawa ganti-ganti. Berarti tak awak taruh isi dah. Kadang-kadang awak, kadang-kadang orang. Kalau tak berganti-ganti, tak jalan roda kehidupan. Kalau tak berganti-ganti, awak kena bala, kena ujian. Tak jalan roda kehidupan. Tak jalan. Baru ke jalan. Nah elok-elok main kita baca. Kalau ndak do basaruk-saruk mustajib bah. Ndak do kerja ku kulit. Ni kerja.
Sudah cerita nah. Kau nak do ban orang nak bocor. Orang mengki. Ndak ada orang nang kapal nu dikutu. Ndak laku suke kutu. Biar yo nak berkutu je. Sambuh kutu tu ni bang. Diurang. Itu ganti lah. Itu ganti. Nang sakit kau nak wak miang lah. Orang dah sakit. Kau nak sakit wak. Tutui rumah sakit. Bara tak dokter saja tu. Bara orang banyak sakit. Tukang sapu, administrasi, security bagai, tukang masak, tukang cuci, tukang pel. Tu maknanya perlu buat sakit. Supaya orang boleh sakit kan. Tak pernah sakit. Tak boleh macam tak pernah sakit. Bah, kamu pabian lu ngecek. Tak ada orang tak sakit loh. Cuman orang yang sakit itu kadang-kadang tak amuh nama kita orang sakit. Tak sakit badan, sakit jiwa. Sakit jiwa. Anak dia ni, bahala gua. Tu sakit tu. Anak. Kan itulah. Itulah tu sakit. Kamu nak berganti-ganti. Dalam ayat surah Al-Imran dikatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Ganti-ganti. Surah Al-Imran kan? Berganti-ganti ayat ke-30 apa? Ayat kepada 140 lah. Kalah menang saya berganti-ganti. Kalah menang tu. Ayat ni kita baca 140 aku berganti-ganti. Iyam saskum karhun. Faqad masal qauma karhun misluh. Jika kamu ditimpa oleh luka dalam perang, bahkan terbunuh, malah ada yang ditawan. Faqad masal qaum, maka sungguh telah ditimpa pula orang lain hal yang sama. Kalah, ditawan, ada yang terbunuh. Watilkal ayam, dan demikian itulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Iko ayatku mula-mula kan ketika kekalahan di perang Uhud. Sehingga Nabi sendiri luka kan. Nabi sendiri luka. Ada 70 orang yang mati. Dihibur oleh ayat itu. Kalau kamu ditimpa oleh kekalahan atau oleh penderitaan sakit gara-gara ada yang tidak mematuhi perintah Nabi, kalah perang Uhud. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu kalah lu dulu di perang Badar. Di perang pertama kalah mereka, kini kok menang mereka. Dibalik kemenangan mereka itu adalah atas karena kaum muslimin tidak taat kepada Nabi. Intinya memang gitu. Itu watilkal ayam. Dan demikian itulah hari-hari. Al-ayam, hari-hari nudawil dipergilirkan di antara manusia. Baputa coro rapi deti. Kau nak putar rapi deti? Oh, hendak tiba kerambi popiaman. Bukit tinggi. Dulu kerambi aku dari piaman. Dia pirati bawa orang. Tiba kami di kamar dia tu hendak datang abu. Dulu baitong ku padi bara abu sampai dati, betul abu. Ya abu tanah. Bo tanah sini memang harus pakai abu. Dati. Aku nak putar udah dati. Tiba abu. Tak tiba atok rimio dari paropiaman. Tak tiba kambia berbasuang. Tenang melo dapat datin. Ngadu.
Mabutanya. Iji ko corada pinati kicau dah minang. Ayatnya ko. Ayatnya al-ayam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kami pergantikan di antara manusia. Dibaca kaji tak itu supaya kita ketika ditimpa bala, di bala tu ada yang taruh. Sakit ni ndak awak. Tapi di lain awak kanai. Aduh. Aku yo sanang panah aku. Segi sakit. Ndak ada sakit-sakit. Bila ndak sakit gini. Anta sudah tu sakit. Orang sakit sesekali ko bayo. Sebabnya jarang sakit. Kalau nak sakit-sakit kita bermohon kita kepada Allah. Ya Allah, jadikan orang bersyukur. Jangan sampai bangga buat nak sakit. Sebenarnya mau menanya dokter ko. Mana dokter mau ko nak sakit-sakit. Nak sakit dokter. Apa tik nak laku ke tak? Kadang-kadang orang sakit ku banyak peneragaannya. Kadang-kadang orang nak sakit, itu orang nak balabung oleh. Intinya, bala ku ada sen. Ada sen, ada miang. Cuman kita ku harus menyadari, mengetahui tujuan bala. Tujuan bala untuk menguji kesabaran, ketabahan dan keredahan sekaligus menghapus dosa-dosa dan menambah pahala. Sehingga ketika kita ditimpa bala dan dibaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri ganjaran aku dalam musibahku. Akhlif li, ganti dengan yang lebih baik. Ada lagu? Pas kejadian Meko datang tu jalan lu lihat. Tahu jalan lihat kau. Imam mau lihat. Siapa? Naknya meninggal. Ya. Yang ndak anak nomen sudah meninggal, anak orang lain lu meninggal. Itu gitu nah. Yang penting garisannya lah tu. Kita cuma bagaimana menyikapinya. Yang kedua, wah. Alun tantu lay. Nang kita ndak suka kini, resah gelisah kini, sedih kini, itu buruk untuk awak. No ada hikmah di balik itu kita yang nak tahu. Bara gelisahnya Sarah dulu nak beranak-anak. Sarah sampai umur 78 tahun belum beranak ile. Coba kononnya Nabi Ibrahim beranak umur 78 tahun. Sarah umur 70 tahun. 87 tahun ya. Sarah umur 70 tahun kateh, belum beranak le. Awak rancak laki Nabi. Awak mandu. Awak rancak kabarnya manusia yang paling cantik zaman itu Sarah. Suaminya Rasul. Sampai-sampai raja kena hati ke Sarah. Cuma tak beranak. Bagus. Resahlah, gelisahlah. Sehingga relanya magian Hajar yang dia hadiahkan raja untuk Ibrahim. Rupanya itulah proses no. Harus Ismail dulu lah ya. Harus Hajar kalau bini Nabi Ibrahim dulu. Baru no itu jalan no. Awak kan ilmuwan dah sampai sini. Tu makanya alun tantu le nan jelek nan buruk nan tak rancak nan tak ketujuh nak suka waktu buruk. Asa anta karahu syai'a wa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka, benci, tapi itu sabar sen. Perbanyak sabar, perbanyak doa, jangan buruk sangka kepada Allah.
Nggak dapat doa kini satu saat dapat, entah dapat orang lebih santi amal itu. Gagal nih kuah, oh rupanya gara-gara gagal itu kiranya dapat nanti santi amal itu. Itu contohnya. Diperbaiki diri dan harus kita paham bahwa anan terjadi, anan kita alami itu sabanan itu nan terbaik. Yang tak terjadi nak bayar. Begitu. Cuman masalahnya kita kok ndak ingin. Kita kok ndak ingin menimpa kita hal yang tak ketuju kita. Itu fitrah wak. Saya ingin pentak rangi. Itu fitrah wak. Ndak suka wak. Yang buruk-buruk dan jelek-jelek. Ndak suka wak. Ndak suka tu ujian. Kalau suka taruh mana suruh go. Tapi di dunia ganti-ganti. Alun tantu ni tak suka waktu buruk. Itu jangan buruk sangko dan jangan buat kesimpulan dan beri ponis. Tak ponis. Nabi Zakaria mentolo tak ponis dirinya, tak betul asonya. Barangkali nak kemana beranak dan dikau legonya. Jangan. Kalau mantulah prinsip sarah dan beranak. Tiba beranak mentuloh. Mentuloh mati lakinya. Ada yang barangkali nak kebagi laki dia nunggu. Nak ada ketujuan dia orang. Itu saat untuk gila-gila mencelik orang. Maka melaki selai. Ini cepet-cepet saya buat kesimpulan. Mentu salah kejiwa kini selesai. Kita akhiri. Oi. Iyalah. Marah perbuatan tu wak marah dengan melakukan tindakan, wak tinju orang, wak lapuh, wak sipan pintu, wak sipak kuali kiranya sakit. Itu marah dengan tindakan, marah dengan tindakan. Marah hati dongkol, marah muncung tututai, marah dengan perbuatan juga. Marah hati kau nak bidi di hati je mungkin nak pergi keluar. Namanya dongkol. Nah? Badoso indah, tapi wak sakit. Ya. Badoso indah. Cuman wak sakit hati dan masalah wak. Cuman kalau jadi dandam bukan ya, Pak? Tidak mungkin tidak dandam. Orang kalau lama sakit hati dandam. Contohnya terjadi lapak dandam. Kalau lawan tuan-tua kita orang tu dandam. Ya. Tuang mati. Kadang-kadang buka coki. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.